Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, nikmatillah. Dalam kesempatan kali ini sedikit saya akan membahas atau membabar tentang pusaka sapu intan. Tentang pusaka sapu intan itu seperti apa penampakannya nanti akan saya kasih tahu. Dan apakah pusaka saya itu yang sapu intan itu sepuh? Insya Allah sepuh. Dan apakah masih ada? Insya Allah juga masih ada. Karena segala sesuatu yang pegang, yang mengetahui, yang mengerti tentunya yang memiliki dan yang memegang. Orang lain itu hanya bisanya ngomong ini dan itu. Karena kita itu kan ada yang suka dan ada yang tidak suka. Yang suka sih ngomongnya tetap aja bagus. Tapi yang nggak suka walaupun bagus tetap aja diomong jelek. Misalkan saya suka sama A, walaupun si A ini berbuat jelek ya tetap aja akan diomongin baik. Karena apa? Biasanya orang kalau sudah A suka sama ini ya sudah, walaupun jelek tetap aja bagus gitu loh. Jadi kesimpulannya yang mengerti isi dan pusaka itu masih ada apa enggak itu tentunya yang memiliki. Orang lain itu enggak bisa, orang lain itu bisanya hanya ngomong, hanya bicara, mungkin masih dan mungkin ini dan mungkin itu. Bentar. Nah, kembali lagi sekarang. Banyak orang yang ingin memiliki ataupun ingin mendapatkan pusaka-pusaka yang sekelas dengan Kiai Sengkelat, sekelas dengan Kiai Sapu Intan, atau sekelas dengan banyaklah Nogososok dan sebagainya. Karena memang tuah daripada pusaka tersebut atau histori dari pusaka tersebut memang bagus gitu loh. Memang bagus dan itu memang banyak yang mencari di situ gitu. Kadang saya itu sendiri juga bingung. Orang di luaran banyak yang ngomong, oh nggak boleh pakai ini pakai itu. Ternyata di belakangnya dia juga pakai. Nah ini orang teriak-teriak namun di belakang dia pakai. Nah ini kan ya juga nggak bener gitu loh. Pakai ini syirik, tapi di dalam kenyataannya di balik itu semua dia juga pakai gitu. Syirik itu kan terletak pada diri kita masing-masing, terletak pada hati kita ini. Dikemanakan hati kita ini gitu loh. Biarpun kita itu pegang pisau, biarpun pegang apapun, kalau kita percaya dengan itu ya tetap aja syirik gitu. Itu yang dimaknai dengan syirik atau yakin selain Allah gitu. Seperti pusaka itu peninggalan orang dahulu yang diwariskan pada anak cucu untuk dirawat gitu loh. Jika kalau memang kita atau anak-anaknya atau yang diwarisi sudah nggak bisa untuk merawat, ya alangkah lebih baik dikasihkan ke orang yang mampu gitu. Bukan berarti anak turunnya semuanya mampu, ya nggak gitu. Karena apa? Biasanya yang saya ketahui, jadi gini, kembali lagi
pemahaman orang itu masing-masing tidak sama. Jadi jangan memaksakan pemahaman kita harus sama dengan orang lain, gitu loh. Itu yang jelas sih gitu. Orang tua-tua kita dulu biasanya itu ditinggalkan ke anaknya. Sedangkan orang tua itu sebelum dia sepuh atau pikun, dia itu lupa jika pusaka itu memang nggak cocok sama anak-anaknya. Gitu. Sehingga lupalah dia, sehingga akhir hayat gitu, akhirnya ketiba nang anake, jatuh ke anaknya pun demikian, nggak tahu caranya gitu. Akhirnya ya adalah gitu. Saya nggak bisa ngomongin yang aneh-aneh karena nanti saya ngomong gini salah, saya ngomong gini salah. Jadi di apa ya, dipahami sendirilah gitu loh. Terus lagi ada yang mengatakan, kemarin itu kan saya kedatangan orang juga, Gus, tanya sama saya, Gus di sana itu ada pusaka Gus, kita ambil ya. Gitu, bilangnya gitu, kita ambil ya. Terus saya itu gini, cek toh kan, juga gaman apa juga barang antik ning mbok iku gak gampang. Enggak semudah apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan, atau seperti apa ya, di yang itulah gitu, yang di belakang di video sebelah itu kan banyak gitu-gituan. Enggak semudah itu gitu. Saya sendiri pernah ya mengguru, bahkan saya memiliki seorang ulama, mengambil barang gituan itu nggak boleh. Dulu itu saya dilarang gitu, nggak boleh. Karena apa? Barang goib kalau sudah keluar dari alamnya, dipegang manusia, itu nanti gimana gitu kalau orang yang memegang nggak tahu gitu loh. Itu satu contoh seperti itulah, itu mungkin seperti itu. Biasanya kalau itu apa ya, suatu hadiah atau karomah itu nggak bisa dituduh-tuduh, bahkan di video loh nggak bisa gitu. Itu dapat ilham atau dapat bisikan suruh mengambil, itu biasanya sekali langsung diambil gitu, nggak nunggu-nunggu, nggak langsung kita datang ke tempat terus kita ambil. Kok gampang mentok gampang. Logika yang kita pakai itu logikanya seperti itu. Orang dulu itu direwangi prihatin, direwangi poso. Nah sekarang kan kita nggak usah puasa, nggak usah prihatin, tinggal punya uang kita beli di apa gitu bisa. Ya sepuh, tapi sepuh yang bagaimana kan nggak tahu kita gitu loh. Ada ya, ini cerita, ini tombak. Ada seseorang yang memiliki tombak. Tombak ini tombak apa dulu itu? Tombak totok, agak besar gini segini. Itu bisa dirubah menjadi petok. Makanya jika kita nggak ngerti tentang pusaka, belajar dulu. Paksinya tetap ya apa ya, bahannya tetap lama, cuman itu rehapan gitu. Kalau orang nggak tahu ya nggak tahu juga gitu. Makanya kalau ingin mengerti tentang pusaka, belajar dulu. Jangan ya gimana, saran saya belajar dulu. Gamanya bagaimana. Nanti akan tahu gitu. Gampang dapat, gampang gitu. Logika harus kita pakai. Nah sekarang kita membicarakan tentang pusaka sapu intan. Baik, kita keluarkan sapu intan.
Ini sepuh, ini asli, bukan reapan atau apa, bukan. Ini sepuh, asli sepuh, ini sapu hitam. Mungkin ini dari kerajaan Majapahit, tapi Majapahit Pajang kalau nggak salah. Mungkin di era-era Pajang. Nah, ini saya kasih minyak juga. Dan ini ada dupa, nah ini dupanya. Bukan kita sirik enggak ya, ini untuk menghormati gitu aja. Kenapa kita menghormati benda? Bukan begitu. Dalam arti kita itu menghormati yang membuat, gitu loh. Kalau nggak ada orang dahulu, kita juga nggak ada. Kalau nggak ada ibu bapak kita, mana kita bisa ada, gitu loh. Berarti kalau kita itu menyala-nyalakan orang dahulu, kenapa kita itu benar sendiri? Itu berarti orang-orang dahulu semuanya salah gitu. Ya nggak bisa gitu loh. Ya terserahlah, pemahaman orang itu masing-masing nggak sama. Harus seperti pemahaman kita juga nggak bisa. Nanti akan kita kita review habis ini. Ini masih saya minyai. Ini masih saya minyai ya, ini pusakanya. Ini sapu intan dengan luk 11 ya. Ini masih utuh semua tus. Ini kalau nggak salah eranya di era-era Pajang atau Majapahit ketemu Pajang ya. Aku sendiri nggak ngerti tentang itu, tapi ini sepuh. Ini peninggalan juga. Ini dikasih orang, nah orangnya nggak bisa merawat gitu, sehingga zaman percaya dengan kalimat begini. Ini percaya nggak terserah ya, pemahamannya monggo, ini terserah. Ini mungkin orang nggak percaya, banyak yang nggak percaya karena nggak ngalami gitu. Nah, yang cerita ini yang mengalami seperti saya. Dulu ini cerita saya. Dulu habis saya atau bapak saya dulu banyak pusakanya. Bahkan mungkin satu kamar itu nggak cukup kalau hanya pusaka itu aja. Apapun dulu waktu saya kecil itu banyak sekali, dan saya sejak kecil, sejak umur 5 tahun itu sudah bergelut atau mengerti tentang pusaka. Bahkan saya tahu dengan mata kepala saya sendiri ini yang asli, ini yang palsu gitu loh. Bahkan aslinya ini gini, pusaka itu nggak ada yang palsu, cuman banyak tembakan-tembakan itu. Tapi yang dimiliki bapak dulu, abi saya, semuanya itu pak, semuanya itu asli. Ini cerita, dan ketika saat itu menjelang wafat, kurang 1 minggu kalau nggak salah atau 1 bulan, itu pusaka hilang semua, hilang semua. Bahkan di kamar pun satu kota atau tempatnya itu nggak ada. Setelah itu habis saya meninggal, wafat. Nah, di dalam kondisi saat itu kan saya masih kecil, banyak yang mengatakan, Gus nanti kalau sudah dewasa kan bisa ketemu sendiri, bisa kembali sendiri. Saya ini bengong, mosok tekan wong barang wis ilang ya gak mungkin lah balik ini. Ini pertanyaan logis kan. Nah, pertanyaan logis, pertanyaan yang sifatnya logika dan sifatnya orang yang belum mengerti kan, tentunya perkataannya kan gitu. Mosok tekan bisa balik dewe. Wis to sampean percaya karo aku. Nah kan gitu. Saya tunggu sampai umur saya segini. Itu loh. Lama setelah itu tahu-tahu datang sendiri. Nah,
datangnya itu juga melewati perantara, melewati orang gitu. Tahu-tahu ada yang ngasih ini, ngasih itu, pusaka yang ini, pusaka yang itu, walaupun tidak plek seperti milik abi saya dulu. Namun ternyata dalam kenyataannya saya juga memiliki, padahal saya dulu nggak memiliki, dan bahkan saya menanyakan apa bisa pusaka yang sudah hilang kembali lagi. Nah, di umur saya seperti ini kedatangan banyak pusaka gitu. Berarti pusaka abi saya dulu datang kembali melewati orang lain walaupun tidak sama, namun dalam kenyataannya kan kembali. Itu loh yang saya maksud. Percaya nggak percaya monggo, mau dipercaya monggo, nggak percaya juga monggo, nggak apa-apa. Ini namanya sapu intan. Jadi inilah sapu intan. Bukan kok sabu terus enek internet, enggak, ini yang dinamakan sabu intan, sepukang. Jadi wis gak usah kakean, wow sabu intan itu seperti ini, seperti itu, dan ini dan itu, yang anu banyak. Dulu waktu saya belum mengerti dan saya masih ngerti sedikit-sedikit itu, wow ini ya. Ternyata orang yang bilang begitu ternyata juga belum mengerti. Dalam kenyataannya saya pegang ya seperti ini gitu loh. Itu kenyataannya. Ini saya pegang seperti ini gimana gitu. Masa terus nah ini yang tahu yang pemilik gitu. Dan jika ingin tahu sapu intan ini, nah ini biar ini kalau orang yang ahli pusaka tahu. Nah, tuh belakang itu banyak dangteng itu nggak tahu itu apa. Nah ini pusaka sapu intan asli ya. Ini utuh gantus. Ini eranya mungkin di era-era Majapahit gitu loh. Inilah yang dinamakan pusaka sapu intan. Lah tuah daripada pusaka sapu intan itu banyak sekali manfaatnya, gunanya banyak sekali. Sapu intan ini biasanya yang memiliki itu punya Nogososro, mesti gandengan ya sapu intan. Nah ini ya, saya punya lagi, atau yang pertama itu yang dimiliki biasanya sengkelat dulu, kemudian sapu intan, kemudian carbuk. Biasanya kan gitu. Lo 7 itu ada yang mengartikan kalau itu pipi tulungan, ada yang mengartikan banyak lah. Kalau sapu intan itu biasanya untuk derajat, untuk kewibawaan, derajat, dan untuk jebol benteng, atau kalau gimana ya, orang yang nggak bisa dianu biasanya pakai inilah tuah daripada, ibaratnya gini loh, kita susah mencari rezeki atau apa, minta sama Allah, itu bukan hanya doa. Kalau doa itu kan kita meminta sama Allah, alatnya kan ada ya, doa itu terus alatnya lagi apa kan gitu. Jadi jangan disamakan ya, ini sama urusan kita hablum minallah dengan hablum minan nas, nggak sama. Hablum minallah, hablum minan nas, hablum minan nas, hubungan kita antara manusia. Tapi hablum minallah hubungan kita sama Allah. Jangan nanti disalah-salahkan gitu loh. Saya pegang begini, itu Gus Mat apa dukun nih dong. Duh, susah aku. Piye to dukun ki? Nak lungguh padha rukun. Gitu loh. Gini loh artinya. Kalau kita bisa menolong orang ya kita tolong. Bukan kok dukun. Dukun ini piye gitu loh.
Jadi minta tolong ya monggo kita bantu, jika nggak ada ya nggak apa-apa, nggak masalah, kita nggak harus kok gitu. Rezeki itu banyak, Allah itu ngasih jalan banyak kalau kita mau berusaha. Jadi banyak di luaran sana, bahkan saya sendiri dikritik gitu, jangan mendekati hal-hal yang sifatnya nanti menjadikan syirik. Nah, Allah itu mengasih sesuatu ke hamba ya, ke hamba. Saya bukan mencari, ini dikasih. Jadi lain ya, jangan disamakan mencari dengan dikasih. Kalau mencari berarti saya terutusan turut di kono. Kalau saya dikasih, itu berarti datang sendiri mengasihkan ke saya. Itu satu catatannya gitu. Berarti Allah itu kalau ngasih ke saya, terus gimana kita? Semakin iman kita itu bertambah, Allah juga semakin menambah ujian-ujian yang Allah itu sayang gitu loh intinya sama kita. Itu. Ini untuk derajat, untuk pangkat, untuk orang dulu. Entah kalau sekarang yang jelas seperti itu. Bagus, jenengan memiliki seperti itu kok enggak pangkatnya nganu, enggak derajatnya nganu, enggak rezekinya nganu. Nah, kembali. Kalau saya ngijib Mas, tak ijib no, terus saya memuja, nggak tahu ya, gitu. Saya tetap aja seperti ini, berarti saya nggak ngijib no Mas, tak jarno. Ya wes mela aku yuk ben mela. Allah itu ngasih sesuatu sudah pada tempatnya. Itu pada tempatnya. Sama dikai sepeda motor, nek gak iso numpaki dikai sepeda motor tiwas tiba gitu. Ini sapu intan. Nah, ini pusakanya seperti ini. Ya. Ini kalau ahli pusaka tahulah ini gitu. Nah, yang bilang ini itu, mungkin itu orangnya nggak ngerti gitu loh. Kalau yang ngerti, ya Gus itu memang begini gitu. Jadi masa tegus nggo sapu inten. Lah iki. Ini asli sepuh, nggak rehapan atau apa enggak gitu loh. Ini asli sepuh, ini sapu intan, ini dia nggak mau dikasih rangka, nggak mau, karena rangkanya dulu mungkin hilang gitu. Tapi satu saat kalau sudah ketemu yang dia mau, ya insya Allah saya rangkai lah. Cuman sekarang ini masih saya kasih dengan kain gitu aja. Ini sapu intan, dan ini banyak sekali yang muber zaman ini, istimewa bos. Jadi kita nggak aneh-aneh gitu. Ngomong nggak aneh-aneh. Mungkin banyak orang yang memiliki tapi sini sudah kropos, sini sudah ini ya kropos tapi nggak gitu banyak gitu. Karena memang lama juga dimakan usia sehingga korosi. Ini sekedar penjelasan sedikit tentang pusaka. Itu, ini sapu intan asli tos dan ini tua. Ya. Terus Gus, oh iya kemarin itu ada yang menanyakan Gus apa punya yang jimbe? Ada, saya memiliki. Dan itu kodamnya seperti apa? Tergantung. Nah kalau saya ngijib berarti sugiku gak karuan Mas. Ngono gampangannya simpelnya ngono, logika harus kita pakai. Nyatanya aku lebih ya tetap seperti ini. Ya itu loh. Satu itu. Terus kedua, kalau saya harus beli barang seperti ini,
tukune ning ngendi sing asli kaya ngene iki. Nah sing biasa mungkin yang koden-koden atau yang tembakan banyak lah. Tapi yang seperti ini mungkin ada juga mahal. Terus uang dari mana? Ini kebiru-biruan ya, hitam tapi ada kebiru-biruannya. Nah ini asli gitu. Pusaka ini namanya Kiai Sabuk Intan, dan ini tus sepuh. Jika bilang ini enggak sepuh ya monggo kesini, enggak apa-apa, ini membuktikan. Namun dengan satu catatan, kalau memang ini mau dikeluarkan saya keluarkan, kalau nggak mau ya jangan dipaksa gitu. Terus loh kok Gus kok begitu, berarti anu no. Nah, makanya yang tahu kan saya, bukan orang lain. Yang tahu kan pemiliknya, bukan orang lain. Orang lain bisanya ngomong gitu loh. Itu. Kalau sabu inten, kalau sengkelat itu bisa untuk meruqyah, menghilangkan wabah penyakit, pagebluk, dada bengek dan sebagainya, dan masih banyak lagi. Sabu inten ini untuk kewibawaan, untuk derajat pangkat dan sebagainya, hampir sama dengan junjung derajat. Ini pusaka pamor pilih, artinya memilih orang yang cocok dieloki, itu loh artinya. Siji dengan tilam. Kalau tilam biasanya orang dulu, tiap orang itu memiliki pusaka yang namanya tilam sari, tilam upih, itu kayak banyak orang yang memiliki. Tapi kalau seperti sabu intan, nogososro, sengkelat itu pamor pilih. Yang saya ketahui seperti itu. Ini saja dulu tentang filosofinya yang itu panjang sekali itu nanti. Ada yang versi begini, ada yang jelas mau bicara begini begitu sah, semuanya sah, tidak salah. Karena apa? Pengetahuan orang semuanya nggak sama. Sekali lagi pusaka itu nggak bisa kalau kita hanya ngomong ditarik yang bagaimana itu. Tadi di belakang kan sudah saya jelaskan. Matur nuwun, terima kasih. Ya ada yang orang yang bisa menarik, cuman itu mungkin 1000 atau 100 orang itu satu. Namun itu pun ya mungkin orangnya nggak bisa ayo cukup ya enggak. Orangnya mungkin ya diem, tahu-tahu diambil itu aja. Dan itu pun nggak bisa dipamer-pamer no itu loh, diagem dewi biasanya gitu. Oke, matur nuwun, terima kasih. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya Gusmat minta maaf. Saya juga tidak luput dari kesalahan. Ini nanti akan saya review kembali tentang tua dan sebagainya. Matur nuwun, terima kasih. Yusikum wa nafsi bitaqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah pusaka sabu intan tersebut. Kalau pusaka tahu ya. Yang mengerti pusaka pasti tahu. Kalau saya umpama saya itu bohong kan ya mesti seneni wong gitu. Matur nuwun, terima kasih. Allah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hanya untuk meluruskan. Matur nuwun. Assalamualaikum.